Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Guru dalam pembelajaran online. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha? Tentunya dimanapun kalian berada, harapan Ibu Guru tetap sama. Semoga kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah hamba kepahaman. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Namun seperti biasa, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Yang kedua, siswa dapat menemukan ide pokok dalam bacaan melalui diagram. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan dengan bahasa sendiri secara rinci. Anak-anak, tentunya kalian sudah memahami bahwa padi, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah kamu makan setiap hari itu membuat badan kita sehat dan kuat. Namun, makanan yang sudah kamu konsumsi tersebut belum tentu cukup untuk kesehatan kita. Tentunya, kamu harus melakukan olahraga untuk membuat badan kamu sehat dan kuat. Dan salah satu olahraga yang sangat sederhana dan sering dilakukan adalah olahraga berlari. Olahraga berlari ini adalah olahraga yang cukup murah meriah. Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar olahraga berlari ini dapat menyehatkan tubuh kita. Apakah itu? Mari kita simak bersama. Saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berlari. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari berikut ini. Nah, ini adalah sikap tubuh kita saat berlari. Yang pertama, posisi kepala tegak. Yang kedua, tangan agak menggenggam. Yang ketiga, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Yang keempat, ujung kaki menghadap ke depan. Dan yang kelima, telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Yang keenam, jangan angkat kaki terlalu tinggi. Yang ketujuh, badan tegap tidak membungkuk. Yang kedelapan, bahu santai tidak diangkat. Dan setelah selesai berolahraga, kamu dapat berteduh di bawah pohon untuk merefleksikan kegiatan yang baru kamu lakukan. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu sebutkan, bahwa kita membutuhkan energi untuk beraktivitas. Salah satu sumber energi kita dapatkan dari makanan, diantaranya berasal dari tumbuhan. Jadi, tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat. Selain sebagai makanan dan minuman, tumbuhan juga bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Selain itu, tumbuhan bermanfaat untuk melindungi diri kita dari panas matahari. Selanjutnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Namun ternyata tumbuhan bukan hanya berkembang biak dengan cara generatif, melainkan tumbuhan juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif? Mari kita cari tahu bersama. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu
Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan, yaitu dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif terdiri dari 1. Perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara alami tanpa adanya bantuan manusia. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Dan pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami meliputi 1. Umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari lapisan daun yang tersusun berlapis-lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang kedua, umbi batang. Umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Yang ketiga, umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dan berasal dari modifikasi akar, dan akar tersebut membentuk hingga menjadi cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel dan ketela pohon. Keempat, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan kencur. Yang kelima, tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan baru yang tumbuh dari induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu dan pohon pisang. Keenam, geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah tanaman stroberi. Yang ketujuh, spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan yang biasanya dibentuk dari bagian daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku. Yang kedelapan, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Selanjutnya, tugasmu di rumah adalah 1. Perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel di buku tema halaman 35. Yang kedua, tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom yang ada di buku tema halaman 35. Kemudian, bacalah teks yang berjudul Tumbuhan sebagai Sumber Kehidupan pada buku tema 1 halaman 36 dan isilah diagram yang terdapat pada buku tema 1 halaman 37 berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan tersebut. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat
jaga kesehatan. Wassalamualaikum.